Ngajar apa Pak? Pak, Pak Haji misalnya mau buat greenhouse, nilai profil pelajar Pancasila itu apa yang akan dimunculkan di sana? Misalnya gotong royong, nggak mungkin sendiri Pak Haji di sini ngawasi pembinaan. Pak, Selamat saya minta tolong nanti berhitung Pak. Masuk nantinya Pak Selamat di situ. Oh kita buat apa namanya greenhouse, butuhkan sekian lahan, sekian tumbuhan. Materi matematika itu masuk apa di situ? Guru IPA jelas, bahasa lagi. Gimana narasi anak untuk buat laporan? Dari pendahuluan, dari ngantar aturan kerja segala macam. Apa Pak Haji sendiri bisa untuk menghandle semua anak itu? Bisa. Minta guru bahasa, masuklah tim di situ. Terus guru IPS, bisa nggak? Bisa. Katakan di Pak Haji, di IPA satu project butuh 10 orang guru dengan latar belakang yang berbeda. Berarti sudah 10 jam Pak dapat guru kita. Waktunya berapa? 3 bulan kita pakai. Guru itu menilai masing-masing. Kapan Pak waktunya? Ya bisa sehari itu di sekolah semua proyek ditetapkan pada satu hari, misalnya hari Sabtu misalnya. Semua proyek ada di situ. Yang greenhouse kayak yang gotong royong tadi, kemudian yang berbudaya kayak mungkin, atau ada yang misalnya pengolahan pemilahan sampah dan proyek bagi apa nilai yang masuk di situ. Nah, kemudian mungkin yang keagamaan bisa masuk di sana di 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Tapi tidak semua harus diambil. Yang harus ada wujudnya, bentuknya. Jadi ada hasilnya anak-anak, ternyata seperti ini. Anak nanti belajar, nanti presentasi, anak-anak presentasikan hasilnya. Kemudian mempresentasikan hasil proyek itu, kemudian katakanlah pas mid semester itu setelah mid semester ada kegiatan di sekolah juga bisa dia pamerkan itu. Orang guru-guru seni juga bisa masuk di sana, prakarya bisa masuk di sana untuk membantu mereka. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian memahami pembelajaran manajemen tadi, mendesain proyeknya, mengelola proyeknya, terus mengolah asesmen proyeknya, mengevaluasi tindakan proyek. Nah, karena itu banyak itu yang saya akan kawal Bapak Ibu. Rencana saya mau melihat sekolah 5 tahun itu saya akan 6 bulan lihat seperti apa. Sehingga waktu mereka memilih kurikulumnya, sebelum nanti benar-benar melakukan pemilihan kurikulum melaksanakan untuk merdeka itu, mereka sudah paham apa yang mereka perbuat. Jadi waktunya Bapak Ibu tidak belajar tentang kurikulum itu. Kemudian, saya bilang, tahu dasar hukumnya apa? Kita tidak hanya menyebut, oh dasar hukumnya ini dari sini Pak. Apa yang diambil dari sana? Misalnya Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Apa yang Bapak Ibu ambil dari sana? SKL. Nah, di SKL yang akan dicapai itu dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun itu apa? Nah, jadi dipahami, kita ambilnya dari situ. Jadi bukan sekedar memunculkan itu, baca itu Permendikbud. Misalnya guru PPKN, SKL-nya ini. Dari SKL itulah muncullah KD. Di standar isi itu. Dari standar isi itulah munculnya standar proses.
Jadi SKL muncul setelah lulus SMP 13, si Ali dapat ini begini. Untuk dapat dia lulusan itu begitu, apa yang harus diajarkan? Itu standarisasi. Bagaimana cara mengajarkannya? Itu standar proses. Sudah K13 sudah. Nah, sekarang dasar hukum keempat yang dibacakan tadi bukan kurikulum yang dipakai di SMP 13. Permendikbud Kemendikbud nomor 56 yang direvisi, yang diperbarui dengan nomor 262 tahun 2022 itu tentang pedoman kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu yang tadi dibacakan panitia itu ya. Jadi yang seharusnya dasarnya ini yang 3. Nah, tetapi kalau sudah familiar kurikulumnya, ada kurikulum merdekanya di sini, misalnya mandiri, baru yang keempat. Gitu. Jadi caranya begitu ya. Ketika kita membuat sesuatu, apa yang menjadi dasar kita bekerja itu yang kita kerjakan. Seperti tadi Kemendikbud nomor 5 tahun 2022 SKL. Anak SMP 13 lulus dari ini, dia sudah bisa ini. Kalau dia mau bisa ini, guru saya harus mengajar apa? Itu standarisasi nomor 7. Bagaimana cara saya mengajarkannya? Itu standar proses. Nah, nomor 16. Nah, setelah itu dievaluasi di situ asesmen skor. Saya lanjut. Nah, kemudian ke ini saya awali dari yang 2 tahun saya sampaikan kemarin. Kenapa kita ini ada, kenapa kurikulum kita seperti ini? Setiap ganti menteri katanya ganti kurikulum, termasuk saya ngomong gitu. Nah, kemudian saya juga curiga saja ke pihak menterinya sudah zaman Pak Jokowi 3 kali ya, dari Pak Anies, kemudian Pak Muhajir, dan Pak Anies dulu K13, Pak setelah itu Pak Muhajir masih juga K13 itu, kemudian Pak Anies karena Pak Nadiem, Mas Nadiem, kita dilanda COVID, setelah jadilah kurikulum darurat. Nah, kemudian direncanakan ini kurikulum merdeka. Sebenarnya si hasil ke kita, karena kita dibandingkan dengan negara-negara OEDC itu memang hasil rata-rata anak kita dari PISA itu di bawah standar selama 10 tahun sampai 15 tahun kan kita tidak pernah di atas standar. Ya, karena di PISA itu kan anak-anak yang dievaluasi itu dipilih secara acak dan bukan dikondisikan. Tidak tahu kita negara-negara yang luar sana apakah terkondisi seperti itu. Jadi tidak pernah ada. Kemudian hasil tes PISA terakhir 2018 itu adanya kesenjangan hasil belajar. Anak-anak yang ekonominya apanya menengah ke atas, skornya 52 poin lebih tinggi dari yang lain. Nah, kemudian yang kedua termasuk dari survei aksi yang hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia. Ada kesenjangan antara kota dan luar kota. Nah, apalagi semakin masa pandemi COVID. Kemudian krisis pembelajaran. Nah, mulai juga dengan COVID. Kemampuan membaca kita, literasi dan numerasi juga, kalau tidak di COVID katakanlah sebelum tahun ajaran 1920, katakan nilai anak kita untuk literasi 129 poin, kemudian numerasinya 78 poin,
Pada tahun kemarin turun menjadi 77 poin dengan 34. Terjadi kesenjangan penurunan. Ada kehilangan loss lending itu sekitar 6 bulan. 6 bulan kesenjangannya. Kemudian waktu itu kan tiba-tiba di tahun 2020 itu anak-anak ujian di apa ya? Dirumahkan selama setahun. Nah, kemudian tahun 2020 mulailah kementerian membuat kurikulum yang namanya kurikulum darurat dengan SK 784 kalau tidak salah. Di situ dibuat kurikulum darurat supaya tidak kemana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong ambil aja makanannya, kalau kopinya supaya tidak kemana-mana, supaya saya nggak sia-sia kemari. Ya, supaya tidak sia-sia semua kemari. Walaupun nanti ya supaya Bapak Ibu juga, saya tidak sia-sia kemari, Bapak Ibu juga tidak merasa tertekan, mana supaya merdeka. Supaya ambil aja di kopinya supaya nggak kopi atau snacknya di sambil dinikmati, tapi dia dengar aja sanggotnya nggak apa-apa. Di masa COVID kemarin, Bapak Ibu mengatakan Bapak Ibu menggunakan kurikulum darurat, katakanlah tidak ada loss pembelajaran, tapi saya yakin anak-anaknya Pak dirumahkan. Itu ada 522 yang poin katakanlah nilainya hasil belajar di masa COVID itu kalau tidak ada loss. Tapi sekolah yang menggunakan K13 itu maksimal nilainya 482 skornya. Sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu skornya 517. Jadi kalau 482 ada kekurangan, kehilangan masa waktu belajar itu 5 bulan. Tapi menggunakan K13 ini hasil survei ya, hanya kekurangan waktu 1 bulan. Nah, dari hasil penelitian itulah makanya dirancang untuk namanya nanti dulu Bapak Ibu itu ribut namanya project kurikulum prototype. Waktu itu sebenarnya saya tidak pernah berani ngomongkan karena dasar hukumnya belum ada. Ya, kurikulum prototype, dasar hukumnya belum ada. Sehingga banyak saya ngomong sama Bapak Ibu pengawas, tolong jangan nyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu tidak ketahui. Kurikulum prototype itu kurikulum uji coba yang diperuntukkan pada sekolah-sekolah penggerak. Saya ikut rapornya di Bandung. Waktu pulang, kepala BSKP mohon Bapak Ibu untuk tidak menyampaikan dulu sebelum bulan Maret, karena dasar hukumnya belum ada. Mungkin nanti kurikulum bunyinya beda, bukan namanya prototype. Sehingga saya diam aja. Ternyata di media sosial berkembang begini. Harus menggunakan diterapkan bahasa Cina, bahasa ini. Padahal di kurikulum kenapa bahasa itu pilihannya? Ada pilihan bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa China. Yang dimungkinkan cuma Cina nya di narasi di media sosial. Sehingga katanya Indonesia mau di Cina kan. Mohon Bapak. Nah itu dikembangkan disebarkan sebenarnya. Hingga saya counter arahnya, tolong jangan menyebarkan sesuatu yang Bapak Ibu tidak ketahui ke sekolah-sekolah. Jadi tunggu saja. Jadi saya bilang sampai ini jawaban saya, sabar dan tunggu. Ini bukan penggalan
cuplikannya lagi buat Pales, saya bilang. Tapi itulah jawaban kepala BSKP ketika kami rakor di Bogor di akhir Desember 2021 tentang evaluasi kurikulum. Ya. Kemudian karena sebagai bagian dari mitigasi ketertinggalan pembelajaran, Kementerian membuat tadi kurikulum KD-KD-nya dipersingkat, kemudian materi-materinya esensial, bagi SD dibuatkan namanya modul, guru SMP disuruh memetakan KD-KD-nya. Nah, nama buatlah kurikulum darurat yang Bapak Ibu review tahun lalu, 2 tahun lalu, mulai tahun 2020 Agustus Juli 2020, kemudian Juli 2021 saya keliling untuk mereview itu. Nah, termasuklah SMP 13 yang gunakan itu sampai 2022 kemarin. Juni 2022. Dan saya dapat Juli 2022 sampai Juni 2024 kurikulum apa? 23 apa yang mau dipakai? Karakteristik kurikulum merdeka seperti apa? Ya. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan kurikulum dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Pertama, kurikulumnya lebih fleksibel, katanya ya, tapi nanti saya bakal tanya Bapak Ibu. Kata ini kajian akademisnya bisa kasih. Kemudian fokus pada materi esensial sama dengan kurikulum darurat. Memberi keluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar. Sebenarnya saya melihatnya cuma di aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar. Aplikasinya dari mana? Dari PMM itu nanti. Nah, itu dari PMM itu nanti. Kemudian keunggulannya lebih sederhana, fokus pada materi esensial. Sebenarnya di darurat juga iya, tapi mohon maaf bersama Bapak Ibu, saya tidak melihat itu di lapangan. Yang di lapangan yang terjadi guru mengajarkan berdasarkan buku. Betul apa salah? Betul apa betul? Makanya pas tahunnya ketika Bapak Ibu PLPG, Bapak Ibu siapa yang pernah PLPG? Tidak, siapa yang pernah PLPG? Ayo angkat tangan dulu. Saya diceritakan begini. Saya bilang, asik. Kenapa Pak? Bagaimana guru-guru sampean? Kenapa? Dia tulis ke timur, dia berjalan ke barat. Benar tak? RPP-nya maksudnya. RPP-nya dia tulis ke timur, tapi diajarkan ke barat. Dilaksanakan apa yang ditulis itu. Ya, karena dia betul dah. Itu Pak, saya bilang sama asesor itu, itulah penulis yang baik, saya bilang. Jadi misalnya Pak Haji buat RPP, saya lihat RPP-nya, sudah. Kalau dia sempat lihat kadang-kadang namanya Pak Haji itu masih dimunculin, saya bilang. Itu sebenarnya itu bisa saja di MGMP kan biasa sih kita sama-sama buat itu komunitas, namanya komunitas. Cuman kadang-kadang kan gaya seseorang tidak mungkin sama. Pak Haji mungkin gayanya mulai slow, mungkin Pak Pri gayanya tidak slow lagi, maunya lari. Akhirnya apa yang kita tulis tidak sesuai dengan yang kita laksanakan. Misalnya di RPP-nya
anak-anak dibawa menjadi kelompok kooperatif. Guru membagi kelompok kooperatif menjadi sekian kelompok kooperatif apa? Misalnya kelompok kooperatifnya apa Bang Pri? Banyak kooperatif itu Pak. Ya banyak kooperatifnya. Misalnya TPS, Perser, ada JISO, list di situ. Tapi apa yang dilakukan? Kooperatif anak-anak, duduk kamu berdua. Kooperatif itu, tapi itu bukan jigsaw dan TPS. Nah, dipraktikkan di sana. Bukan. Terus langkahnya, gurunya apa yang dilakukan di rang DPP-nya? Itulah sebabnya saya bilang betul. Apa yang ditulis timur ditulis, barat yang dilakukan. Sebenarnya maunya saya mau ke timur ya ke timur, tulisan kita ke timur, kita ke timur. Itulah sebenarnya keinginan keinginan kurikulum itu sama. Minta bisa saya pinjam, enggak boleh. Misalnya saya guru SD matematika kelas, siapa guru matematik sini? Siapa guru matematik sini? Satu, siapa lagi ya? Oke, katakan saya ngajar anak SD, ada yang ngajar anak SD bilangan ya. Nah, paling suruh urutkan bilangan 5 kelas 1. Misalnya mengenal lambang bilangan. Ini berapa anak-anak? 1 dijabarkan. Tuh kalau lambang bilangannya ditulis misalnya satu. Saya duduk ya nggak apa-apa ya. Ini namanya 1 anak-anak. Kalau tulisannya seperti ini namanya 1. Ini berapa misalnya? Jawaban anak-anaknya apa? 2. Anak SD ini 2. Misalnya tadi ini 1 ya. Nah, 1 ini 2. Oh pinjam lagi ya boleh. Kita sambil usah tegak. Pinjam punyanya ibu. Ini berapa anak-anak misalnya? Jawaban anak-anak 3 misalnya. Ini lambangnya anak-anak kelas 1, kelas 2 SD itu pasti bisa. Terus lagi, ini apa anak-anak, berapa anak-anak? Mana lebih banyak ini dari yang tadi itu? Misalnya ini, banyak yang ini. Misalnya. Nah, Pak Guru mengurutkan ini. Nah, dari yang paling banyak sampai yang sedikit. Misalnya Pak Haji tulis gurunya gitu. 4, 1, 5. Apa komentar anak-anak? Kira-kira menulis gurunya nulis itu. Ini saya urutkan anak-anak dari yang paling banyak ke yang sedikit. Apa kira-kira jawaban anak-anak? Salah Bu Guru, salah Pak Guru. Jawabannya. Artinya anak itu dia sudah bilang salah. Kenapa dia Guru, Pak Guru bertanya kenapa salah? Pertanyaan ketiga, kenapa dia salah? Ada yang karena tidak urut. Ada yang juga bilang, Pak,
3 itu lebih sedikit daripada 4 atau 5. Tuh. Berarti anak-anak ingin keteraturan. Dia tahu tidak teratur, tidak terurut. Apa nilai yang Bapak Ibu tanamkan di sana dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan mengurutkan bilangan? Disiplin. 1. Disiplin. Nah, ketika anak itu pulang ke rumahnya, di SD dia di kelas 1 loh itu diajari sama gurunya, ibu gurunya, guru kelas. Pas kelas 2 dia pergi, siapa tuh diajak pergi undangan atau pergi ke mana sama ibunya, ada antrian panjang datang. Ketika anak itu sama ibunya datang, ibunya nyuruh anak maju ke depan supaya kita bisa tidur. Anaknya akan menjawab, Bu, boleh, kita datang belakangan, itu hak orang, nggak boleh nyerobot. Apa nilai apa itu yang tertanam di anak itu? Disiplin tadi iya, tapi dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, apakah pembelajaran kita itu sudah sampai sana? Sekarang ini sampai sana belum? Ayo, sampai sana belum? Inilah yang diinginkan oleh kurikulum merdeka itu. Kurikulum bukan sekedar dia apa namanya, kita kognitif. Orang matematika bisa sebagai ulama karena dengan keringat matematisnya bisa menjadikan anak-anak didiknya menjadi orang yang bisa mencari Tuhannya, menemukan Tuhannya. Fisikawan bisa menjadikan seorang menjadi ulama dengan keringat laboratoriumnya, bisa menjadikan anak didiknya mengenal Tuhan. Jadi tidak satu milik khusus milik guru tertentu. Ya, itulah sebenarnya diinginkan oleh kurikulum. Apapun kurikulumnya Bapak Ibu, nggak usah pusing mengenai dengan segala yang tadi tetek bagi administrasi. Pak, bukunya dari mana? Apa ini kita buku Pak? Bisa kita ngambil sampai sedikit sini, habis sedikit. Oh, anak-anak punya HP ya, nanti ibu kirim ya rangkumannya di situ. Tapi jangan CBSA, guru merdeka Pak, nggak perlu. Anak-anak masuk, Pak beri ini masa nih, buka halaman sekian baca. Loh Pak, kenapa namanya merdeka Pak? Bukan itu. Ada lagi yang bertanya Pak, merdeka. Nah, nanti saya bikin supaya dia lucu. Jadi kalau saya dibatasi kan nggak bisa Pak. Makanya kemarin saya 2 jam, biasanya 15 ke. Akhirnya saya tidak berani menjadikan orang. Karena saya teman-teman saya belum paham apa yang mau diajarkan, apa yang mau dilakukan. Supaya saya ingin melihat mereka melakukan sesuai dengan keinginannya, dalam arti tidak melanggar ketentuan yang diberikan, tetapi anak-anak merasa senang juga diajarkan sama mereka. Kemudian bedanya nanti lebih sederhana memang iya kurikulum yang baru. Tapi Bapak Ibu dari K13 sudah ditentukan. Kelas 1 KD-nya ini, kelas 2 KD-nya ini, kelas 3 KD-nya ini. Jangan Bapak Ibu berharap bahwa di kurikulum mereka sudah ada seperti itu. Ya, Bapak Ibu dikasih bungkulan Bu. Nih, 1-3 tahun. Bapak Ibu ajaib, terserah di kelas berapa, kelas berapa. Namanya capaian. Jadi itu sesuai fase. Nah, kemudian supaya lanjut ya.
Lebih merdeka. Nah, ini kalau saya bilang merdeka. Ada yang bertanya sama saya, peserta didik tidak ada program minatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kalau kita tafsirkan seperti itu, anak-anak kita nanti begini. Memang di SMA tidak akan ada penjurusan. Nah, ini ibu punya ya. Ya saya kembalikan, saya pinjam tadi Bu sebagai contoh anak SD. Tapi teman-teman saya mau contohkan seperti itu. IPA juga sebenarnya mau saya contohkan tentang fotosintesis. Tapi nanti lah. Saya lama bicara di sini. Ada yang bertanya Pak, kalau gitu kalau tidak senang matematika anak-anak bisa keluar dong? Iya kan bebas. Pak guru, Bu guru, mohon maaf saya tidak bisa ngikuti karena saya sukanya olahraga keluar. Sudah dia main basket di situ. Kalau itu diaplikasikan, makanya bahaya kalau kajian teorinya seperti ini. SMA anak memilih sesuai dengan minatnya. Ini pendidikan vokasi larinya yang ada di luar. Saya kayak pendidikan di Barat, di Singapura, atau di Australia, Selandia, New Zealand itu, kemudian Inggris segala macam. Ya maupun di tempat yang buat HP itu dulu yang pertama Nokia itu, ya seperti itu sesuai minat. Kalau dia cuma suka bahasa ya bahasa, tapi kan di kita tidak. Kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian. Tidak ada istilah KD di kurikulum mereka nanti. Dan pengembangan peserta didik. Sekolah masih mempunyai wewenang untuk guru sama sebenarnya kalau yang itu yang sekarang. Kemudian belajar melalui kegiatan proyek. Nah, proyeknya itu nanti seperti apa? Ada 6 dimensi yang saya sebutkan tadi. Untuk struktur ini untuk Dikdasman. Pembelajaran intrakuler terdiri kegiatan pembelajaran intrakuler untuk setiap mata pelajaran mengikuti pada capaian pembelajaran. Kalau K13 namanya KD, kemudian kurikulum merdeka namanya CP. Kemudian proyek penguatan program pembelajaran Pancasila ini ditujukan memperkuat upaya pencapaian profil. Nah, untuk struktur kurikulum SMP satu fase yaitu fase D kelas 7, 8, 9. Ada pembelajarannya, ada proyeknya 25%. CP-nya dikasih 3 tahun. Bapak Ibu nanti bagi kapan CP itu misalnya KD, misalnya bilangan bulan, saya ajarkan di mana? Karena dikasih dalam CP itu 3 tahun karena bunyinya setelah selesai fase D, siswa dapat ini. Dia tidak menyebutkan di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bapak Ibu bagi kemana? Nah, itu akan beratnya sebenarnya di CP itu karena beratnya guru itu membuat indikator, membuat tujuan, itu tempat beratnya. Nah, saya bilang yang top itu kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian itulah sebabnya kita perlu orang, kita perlu teman. Teman itu di mana? Di MGMP kita di sekolah, di MPG mata pelajaran tingkat kota itu sebagai komunitas belajar. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kalau tidak terjadi kesepakatan penempatan capaian itu di semester berapa, kelas berapa, itulah yang tidak memungkinkan terjadinya penilaian akhir semester bersama. Bisa terjadi di satu sekolah materi itu tidak diajarkan di kelas 7, di kelas 8
apa diajari? Bisa jadi ya sekolah 13 ajarkan misalnya bilangan cacak di kelas 7, SMP ini 3 ajarkannya di kelas 8. Kalau tidak ada satu kesepahaman di antara guru-guru matematika sejatinya. Sehingga itulah perlunya komunitas. Kita FGMP di komunitas itu sharing di sana. Boleh administrasi itu tidak usah dipikir. Jadi gunakan audit RPP bersama itu, silakan, itulah justru yang diinginkan. Sehingga evaluasi kapan? Setiap hari. Setelah selesai kita lihat, oh ternyata masih kurang RPP saya. Harus perbaiki ini untuk kelas yang lain besok. Ini ternyata belum. Gitu. Boleh. Justru itu tempatnya di komunitas belajar. Kemudian strukturnya ini pendidikan agama agama Islam dan budi pekerti dan Hindu dan budi pekerti dan jumlah jamnya di kurikulum Merdeka itu setahun itu 108 jam. Kalau setahun untuk tatap mukanya 72 jam. Kemudian 36 jamnya untuk proyek. Jadi dulu kan 3 jam menjadi 2 jam. 1 jam proyek, 2 jam tatap muka. Kemudian pendidikan Pancasila namanya sekarang. Itu untuk merdeka 72 jam tahun. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika. Nah, seni dan prakarya itu masuk ke dalam sini. Seni, sekolah pilih, tidak harus ini pilihannya, seni atau prakarya. Ini struktur. Ini Bapak Ibu belajar dulu karena sekolahnya belum mulai menggunakan. Kemudian itu yang satu pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Jadi seni atau prakarya. Pilih seni apa di sekolahnya untuk mata pelajaran, atau kalau tidak seni prakarya apa. Kemudian yang ini maksimal untuk mata lokal misalnya maksimal 2 jam. Ini juga maksimal 2 jam seni prakarya. Ini jumlah ini tidak termasuk mata lokal disiapkan oleh sekolah. Kemudian menambah jam pelajaran. Total jumlah jam itu tidak termasuk mata pelajaran mata lokal atau mata tambahan yang diselenggarakan oleh sekolah. Itu untuk kelas 9. Tapi asumsinya adalah saya 36 minggu sama tahun. Kemudian baru Bapak Ibu saya ke kurikulum operasionalnya. KOSP. KOSP-nya untuk KOSP linknya belum saya kasih Bu ya, jangan di dulu. Nanti saya itu kan ini dulu yang supaya mereka paham dulu tentang kurikulumnya, baru kurikulumnya. Karena ada rangkaiannya ke situ, dia paham dulu apa yang harus mereka lakukan, jangan sekedar memilih. Kurikulum sekolah itu seperti apa? Namanya kurikulum operasional yang dilakukan oleh setahun sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian
Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan contoh. Tahun lalu, 2 tahun lalu saya sudah kasih contoh. Tapi begitu mengesahkan kembali juga contoh. Bukan disesuaikan dengan sekolahnya. Maksud saya tidak SMP, tapi SD yang kebanyakan gitu. Ada sekolah-sekolah yang bertempat di lingkungan tertentu. Saya kasih contoh. Kemudian contohnya Islam. Pendidikan agama Islam ini. Yang mengajarkan ini. Saya tanya kepada sekolahnya. Di situ yang beragama terus agama Hindu begini, Kristen begini kan. Saya tanya kepada saya, Bu, Pak, siswa Bapak yang beragama Kristen berapa? Enggak ada. Bapak ini ngajarin anak orang agama Kristen, saya bilang. Ternyata ngambil copy paste itu enggak sesuai sekolah orang. Enggak disesuaikan. Masa lingkungan muslim ada anaknya non muslim di situ, sebenarnya walaupun pendatang saya yakin tidak ada di situ. Memang benar Pak, tidak ada. Lain hanya dengan SD 10 Cakra yang muslimnya cuma 5%. Ya. Cocok ya agama Hindu di situ. Ada agama Islam Pak, cuma 5. Tidak ada. Nah, cuma kami berlima Pak di situ. Yang non muslim yang muslim dengan non Hindu gitu maksud saya. Karena lingkungannya memang Hindu di sana. Ini prinsip penyusunannya seperti kurikulum sama. Cuman tambahannya saya bilang tadi kurikulum operasional SMP 13. Jadi tahun kemarin kurikulum SMP sama. Bapak Ibu sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, komite sekolah sudah, kemudian pengawas sudah, nanti yang mensupervisi, kemudian dinas pendidikan juga, siapa tahu ada juga kerjasama dengan mitra pembangunan. Nah, bisa mitra pembangunan itu seperti apa? Misalnya bisa BNN, bisa perusahaan, PDAM misalnya, bisa sekolah. Kemudian untuk penyusunan kita ini, kemudian kemarin mungkin sekolah ini tidak, supaya tidak jadi polemik ya, ada sekolah-sekolah merasa gengsi karena dia disuruh untuk mengisi angket memilih beberapa kurikulum yang dia sendiri tidak tahu. Kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum yang berbeda-beda, terutama pada COVID kemarin, akibatnya kompleks. Sehingga untuk IKM, satu, pemerintah tidak mewajibkan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. 2, IKM dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah. Itu bunyi Permendikbudristek yang dibaca tadi nomor 56 tahun 2022. Jantung kedua. Makanya Bapak Ibu waktu bulan Mei itu disuruh mengisi kesiapan sekolah. Jadi pilihannya 1, kurikulum 2013 utuh, 2, kurikulum darurat, 3, kurikulum merdeka. Jadi supaya dipaham, kita sambil belajar, tidak usah lah seperti saya bilang kayak tadi, udah, tidak usah merasa disalahkan atau menyalahkan, tidak usah. Kemudian untuk sekolah yang memiliki kurikulum merdeka, implementasikannya dapat disesuaikan dengan kemampuannya. Misal, 1, pilihannya mandiri belajar. Ada 16 sekolah di Mataram SMP yang pilih mandiri belajar. Itu pun kemarin ada yang merubah, contohnya harus begini, yang bilang kata itu siapa? Aturannya bilang
Satuan sekolah menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan. Implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang benar paling benar, yang ada pilihan yang paling sesuai. Kesiapan sekolah semakin sesuai semakin efektif implementasi. Kalau pilihannya mandiri belajar, kurikulumnya tidak berubah. Tetap menerapkan kurikulum K13 K13 yang dan darurat yang digunakan. Tetap kayak tahun lalu. Cuman mengganti beberapa bagian, mungkin menambah profil belajar Pancasila. Itu saja. Nah nanti, makanya saya bilang saya tidak cukup kita sehari, tapi kita tetap akan mendampingi sampai yang namanya profil itu seperti apa yang digunakan. Kemudian mandiri berubah. Seperti di atas saya tadi, Pak, saya ini sekolahnya mandiri berubah. Ini kemarin dia nelfon kemarin. Tapi guru saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Lah, kok nggak ngerti gimana? Kalau mandiri berubah, ya kurikulumnya harus dirubah untuk kelas 1 dan kelas 4. Ya, tapi guru-gurunya nggak ngerti. Loh, kenapa memilih yang tidak dimengerti? Kerjakan apa yang diketahui. Ngapain kerjakan yang belum bapak ibu ketahui? Katanya harus, siapa yang mengharuskan? Tidak ada orang mengharuskan. Menteri menyatakan pilihan, bukan paksaan, bukan keharusan. Jadi banyak sekolah kita yang terutama itu yang mandiri berubah, apalagi mandiri lagi. Nah, mandiri berbagi yang ketiga. Kalau dia mandiri berubah, kurikulumnya dirubah, perangkat ajarnya juga dirubah untuk kelas 1, 4, untuk SD, kelas 7, untuk SMP, kelas 10, untuk tahun ajaran sekarang. Terus kalau begitu dari mana? Kalau saya tidak punya perangkat, Pak. Nah, kalau saya tanya tadi HP-nya ada enggak? Ambil perangkat yang disiapkan oleh kementerian, ambil sana gratis. HP. Kemudian mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi itu Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran sendiri. Untuk kelas 1, 4, 7, dan 10, Ibu buat sendiri, bagikan ke orang. Upload di aplikasi tadi. Nah, ini tepat melihat angketnya ya. Nah, sekolah-sekolah yang sudah mau mengimplementasikan, katakan sudah mau mengimplementasikan ini, SMP 1, SMP 2, ini jumlah gurunya yang login, yang di aplikasinya sudah login ini juga. SMP 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Kemudian itu mandiri belajar dia. Tapi katanya kemarin SMP mana mengubah ke mandiri kedua 14. Saya tanya, maksudnya siapa yang berubah gini. Kenapa harus dirubah? Katanya harusnya lebih mudah yang. Kenapa tidak lebih mudah yang kita harus belajar daripada kita harus. Kata kalau ini 13 bisa saja Bapak Ibu 1 tahun kelas 7 walaupun tidak memilih mandiri kurikulum merdeka itu, polanya gunakan itu belajar, tidak apa-apa. Nah, proyek-proyek sesuai kita dalam 1 tahun itu bisa, tidak ada Bu, tidak masuk, tidak ada. Ini berdasarkan SK BSKAP nomor 34 yang terbaru. Tidak ada SK-nya Bu, 13 ada. Walaupun tidak ada di SK, saya bilang tadi, kelas 7 ini gunakan mandiri belajar. Kurikulumnya tetap
Cuman caranya yang proyek itu adaptasi dulu satu. Itu aja Bu. Nggak apa-apa. Makanya nanti saya HP-nya saya. Maka saya bilang, udah kita mereview kurikulum tidak harus seminggu, saya kasih waktu, saya evaluasi 6 bulan. Cuman saya nggak akan keliling 2 bulan dulu menjual obat ini misalnya ya, supaya teman-temannya bisa Pak. Ya supaya benar-benar begitu kurikulum merdeka itu dilaksanakan secara serentak tahun 2024, siap benar sekolah kita. Nggak perlu, guru-guru kita sudah siap. Eranya teknologi soalnya. Karena sebuah keniscayaan perubahan ini akan kembali ke masa lalu. Kemudian ada 16 sekolah, SMP 19, SMP 20, SMP 23 ini mandiri belajar. Kurikulumnya tetap nanti. Sekolah ini kebetulan ini sampai SK ya, SKB, SKP, kepala SKP. Nanti datanya juga kelihatan di yang saya sampaikan tadi kan ada data yang data. Kemudian yang mengambil mandiri berubah itu ada 3 sekolah negeri kita, SMP 3, SMP 7. Ini berubah. Kurikulumnya dia harus rubah. Cip menjadi kurikulum merdeka untuk kelas 7. Nah, yang tadi yang saya sebutkan capaian yang dikasih fase D itu dia harus petakan dulu kemana yang harus untuk kelas 1 diajarkan di kelas 1. Nanti dia akan saya suruh bentuk dengan ini SMP 3, SMP 7, Tunas Cendekia, Budi Luhur, Anak Soleh, Tri Alitia, Antonius dengan Kesuma itu membentuk semacam komunitas diskusi supaya dia harus sama apa yang mereka belajarkan di situ materinya untuk kelas 7. Yang mandiri berubah ini sampai SMP IT, SMP LTA. Ada yang mandiri berbagi. Nah ini harusnya jadi pionirnya nanti untuk membagikan ke SMP yang berubah-ubah itu apa administrasinya. Nah, ya, yang sudah siap berbagi. Tapi kalau tidak pun seperti itu, kementerian sudah menyiapkan ATP-nya. Kalau Nusa Alam Bu, dia ada 2 kurikulum. Tidak pernah kita kita ini. Dia SPK, dia kurikulumnya Cambridge 1, kurikulumnya nasional 1, kurikulum kita. Nah, kemudian latihannya sekolah pemerintah menyiapkan ini berangkat mengajar, kemudian pelatihan. Nah, sehingga kemarin dia bilang ada surat edaran yang pelatihan kok tidak ada berjenjang dari Kementerian Sosial. Benar iya. Tidak boleh adakan workshop karena benar iya. Tapi bukan workshop yang tidak boleh di sekolah. Misalnya kalau K13 dulu, tidak apa-apa dimana dulu, bebas merdeka ya. Maksudnya kayak K13 dulu kan ada yang diminta ke pusat latihan. Nah, ada sebagai narasumber, ada fasilitator daerah, ada guru inti, apa lagi namanya. Kegiatan itu tidak ada sekarang, cuma pelatihannya mandiri secara daring. Tapi kalau di sekolah ada enggak? Ada. Tidak ada kan di sekolah. Yang ada. Kemudian jaminan perubahan jam mengajar pada guru dan jenjang profesinya. Jadi perubahan struktur kurikulum tidak akan memberikan guru karena ada jam proyek tadi. Proyek Pancasila itu tidak hanya diampu oleh satu guru, bisa timnya dibuat tim di situ. Bisa sekian satu proyek, bisa sekian guru yang terlibat. Waktunya maksimal 3 bulan untuk satu proyek.
minimal setahun itu ada 3 proyek. Jadi buat proyek semester 1, 2, semester genap 1. Cukup bagi teman-teman itu ke beberapa proyek. Nah, ini perangkat ajarnya modul pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Ini ada modul proyek perpustakaan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini pada modul ajar bahasa Indonesia BSD, SMP pasti. Kemarin juga ada nanya saya, Pak, RPP-nya dengan modul, kalau modulnya seperti apa? Sebenarnya modul itu lebih lengkap dari RPP. RPP kan tingkat saja selembar selesai. Di modul itulah lengkapnya. Nah, yang ini saya tanya Bapak Ibu tadi punya HP, Bapak Ibu sudah ngambil platform Merdeka Mengajar Insan? Oke, sudah login? Oke, ntar saya coba lihat di situ. Ini yang implementasi kurikulum Merdeka. Tadi kan ada Ibu Nipra aja dari saya mintakan ke paket belajar Merdeka. Oke, nah yang ini Bapak Ibu sudah ya? Nanti tolong, kita kan katanya nggak mau belajar, maka saja sih. Misalnya mau mencari perangkat ajar, lihat perangkat ajar misalnya. Bapak Ibu login dulu dong, ya. Nah, kita itu di fase berapa SMP? Fase D. Di fase D. Perangkat. Ibu mata pelajarannya apa? Nah, misalnya fase D masih matematika. Kelasnya ambil buku murid, ada modul bilangan bulat, ada di modul, ada pegangan guru, bab 1, ada modul ajar misalnya atau RPP di sana namanya, ya. Bisa unduh perangkat aja, pakai dadanya, ambil 1. Lagi misalnya Bapak Ibu asesmen perangkat ajar sudah. Kemudian komunitas belajar, komunitas Bapak Ibu masukkan. Rumah belajar Tuan Guru itu komunitas siapa katanya? Ini di Mataram ada enggak komunitasnya? Bapak Ibu buat komunitas belajarnya di sini. Kalau tidak salah bahasa Inggris sudah ada. Ya. Data matematika sudah masuk, tak mana guru matematika itu di sini. MGP-nya dari masuknya sudah belum? Ya. Masukkan. Sudah. Jangan cuma dilihat, bisa nonton video berapa, nonton di situ nggak apa-apa. Narasumber pilih di sini. Kalau ngambil provinsi, coba saya lihat provinsi mana. NTB. Oke. Daftar. Mana dia? MGP yang sudah masuk nih. Guru gaptek. Sekotong. Bahasa Inggris Kota Bima, matematika Lombok Tengah, Lombok Timur, Selatan, Indonesia NTB, Sumbawa, B SMP MGB bahasa Inggris SMP Kota Mataram. Nah, Kaskus Kotong. Mana lagi ini? Saat baru bahasa Inggris ini. Oke. Ini yang buat komunitasnya di situ masukkan. Kemudian Bapak Ibu
berarti sudah secek. Kalau kita misalnya ingin menerapkan ini, apa yang ibu butuhkan? Misalnya dokumennya, misalnya di pasien D, untuk profil pelajar Pancasila, ambil misalnya kata ini, akhlak kepada akhlak beragama misalnya, akhlak yang ingin memahami kehadiran Tuhan, kemana agama pelaksanaan ibadah secara rutin dan lain. Ini mungkin bisa guru agama saja tidak harus, masa cuma guru agama bisa saja yang bisa terlibat, misalnya anak-anak sekolah mengaji kan bisa setiap hari, ya 1 jam sebelumnya. Berapa orang yang terlibat di situ? Kemudian hari Jumat,